Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin membawakan materi tentang perkembangan intelektual dan kognitif pada anak usia dini, mulai dari anak SD, SMP, dan hingga remaja. Dan kami beranggotakan 8 orang, dan nama-namanya adalah: yang pertama ada Muhammad Hijrah Maulana, yang kedua ada Sasa Putri Amalia, yang ketiga ada Putri Kamalia, dan keempat ada Nadia Permatasari, yang kelima ada Madinatun Nisa, dan keenam ada Yuli Amanda Putri, dan ada yang ketujuh dengan saya sendiri Pugus Reza Falfi Rahman, dan yang kedelapan Maulidah Khairiyah. Dan langsung saja kita mulai materinya. Pengertian kemampuan intelektual dan kognitif. A. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif menurut Sylvia dalam Sudiono Y 2006, kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, sedangkan Supeno 2006 menyatakan bahwa kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Piaget dalam Pridhani DKK 1980 menyatakan tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dibagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. 1. Tahap sensori motor 0-18 bulan. 2. Tahap praoperasional 18 bulan 6-7 tahun. 3. Tahap operasional konkret 8-12 tahun. 4. Tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual yang dalam bahasa Inggris Intelligence Quotient atau yang disingkat IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Menurut salah satu buku Inggris, istilah intelektual berarti 1. Kekuatan mental di mana dapat berpikir. Kekuatan mental itu dapat kita kaitkan dengan teori pikiran. Pikiran itu ialah kemampuan untuk menghubungkan keadaan mental, percayaan, intensi, hasrat, berpura-pura, maupun pengetahuan dan sebagainya. Itu semua untuk memudahkan kita memahami bahwa diri kita tidak sama dengan diri orang lain. Kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Yang kedua, ada suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubungkan, menimbang, memahami. Yang ketiga, ada kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Kecakapan yang tinggi untuk berpikir itu adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali pikiran-pikiran yang apa yang telah ia dapatkan, dan merumuskan kembali tentang semua pemikiran yang ia dapatkan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu termasuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah, berpikir kritis, mengevaluasi secara sistematis, dan berdaya cipta, serta berargumen. Berargumen maksudnya sesama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengambil jalan tengah atau penyelesaian dengan secara pikiran yang lebih kritis lagi untuk bisa memecahkan suatu masalah dan berani mengambil keputusan untuk suatu hal yang disetujui oleh orang atau kelompok. Seperti itu mungkin. Jadi pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan dan soal seperti hitungan, kata-kata, gambar, dan semacamnya.
lalu menghitung berapa banyak jumlah pertanyaan yang dapat dijawab dengan benar. Kemudian dibandingkan dengan sebuah daftar. Daftar itu adalah hasil dari sebuah penelitian yang terpercaya. Mungkin dengan cara itu para ahli dapat menilai atau bisa mengetahui tingkat ketinggian IQ seseorang. Intelektual pada masa remaja tidak dapat diukur karena kemampuan berpikir mereka itu tidak terlihat. Kecepatan perkembangan itu tidak terlihat. Pada umumnya 3-4 tahun pertama berkembang pemikirannya itu dengan kemampuan yang hebat. Terus dengan berjalan dan tahap selanjutnya itu akan berjalan dengan perkembangan yang teratur, mungkin secara bertahap atau bertingkat. Para ahli psikologi telah mengembangkan alat ukur tes untuk menyatakan tingkat kemampuan berpikir atau intelektual seseorang. Seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman menyebutkan intelligency quotient atau IQ itu adalah perbandingan kecerdasan. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, dimulai dari lahir hingga berusia 2 tahun. Bayi belajar melalui indera yang sedang berkembang. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif. Selanjutnya, aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian fisik dan interaksi lingkungan. Yang kedua, ada tahap praoperasional 1,5-6 tahun. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam berbagai hal di luar dirinya. Anak sudah mulai dapat memahami realitas di lingkungan dengan tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan 1. Anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang ia lihat dan apa yang dia dengar. Yang kedua, anak akan mencoba menemukan jawaban dari persoalan yang ia temukan. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai menggunakan logika berpikir, tapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Pada tahap ini, anak masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang keempat, ada tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan operasi konkret untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan anak pada tahap ini ialah ia tidak perlu lagi berpikir dengan pertolongan benda. Anak-anak pada tahap ini sudah mampu memahami bentuk-bentuk argumen. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai menggunakan logika berpikir, tapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Pada tahap ini, anak masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang keempat, ada tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan operasi konkret untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan anak pada tahap ini ialah ia tidak perlu lagi berpikir dengan pertolongan benda. Anak-anak pada tahap ini sudah mampu memahami bentuk-bentuk argumen. Menurut Auguste Comte, ada 3 tahap perkembangan intelektual yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Yang pertama, tahap teologis, yaitu tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda di dunia mempunyai jiwa, dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atas manusia. Yang kedua, tahap metafisis, yaitu tahap manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Oleh karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terkait pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hukum-hukum alam yang seragam. Yang ketiga, tahap positif, yaitu tahap di mana manusia mulai berpikir secara ilmiah. Beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa. Yang pertama, ada tahap mencari prestasi. Tahap ini terjadi pada masa awal dewasa. Tahap ini berkaitan dengan perencanaan masa depan, seperti karir dan perolehan pengetahuan.
Tahap yang kedua, yakni tahap tanggung jawab, masih dimulai sejak masa dewasa awal, yang terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. Tahap ketiga, yakni tahap eksekutif. Tahap ini terjadi pada masa dewasa madya atau masa dewasa pertengahan. Pada tahap ini, individu mulai bertanggung jawab terhadap sistem di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan keorganisasian. Dan tahap yang terakhir adalah tahap reintegratif yang terjadi pada masa dewasa akhir atau masa puncak, di mana individu mulai memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Karakteristik pengembangan intelek atau kognitif. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan intelek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Karakteristik tahap sensori motoris. A. Segala tindakannya masih bersifat naluriah. B. Aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. C. Individu baru mampu melihat dan meresapi pengalaman-pengalaman, tetapi belum mampu untuk mengategorikan pengalaman tersebut. D. Individu mulai mampu belajar mengenai objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Yang kedua, B. Karakteristik tahap praoperasional. A. Individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang B. Individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide tersebut. C. Individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret tersebut. Meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. Yang D. Cara berpikir individu bersifat egosentris, ditandai oleh tingkah laku setiap masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu dipahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak meskipun cara berpikirnya sudah tampak sistematis dan logis. Di dalam memahami konsep, individu sangat terikat kepada proses mengalami sendiri. Artinya, mudah memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut. D. Karakteristik tahap operasional formal. Di sini ada beberapa poin dalam karakteristik tahap operasional formal ini. Yang pertama, yaitu yang A, individu dapat mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Yang B, individu mulai mampu berpikir logis dengan objek-objek yang abstrak. Yang C, individu mulai mampu memecahkan persoalan-persoalan yang bersifat hipotesis. Yang D, individu bahkan mulai mampu membuat perkiraan forecasting di masa depan. Yang E, individu mulai mampu untuk mengintrospeksi diri sendiri sehingga kesadaran diri sendiri tercapai. Yang F, individu mulai mampu membayangkan peranan-peranan yang akan diperankan sebagai orang dewasa. Yang G, individu mulai mampu untuk menyadari diri mempertahankan kepentingan masyarakat di lingkungannya dan seseorang dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek kognitif anak. Yang pertama, faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Ada dua unsur lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangan intelek anak, yaitu keluarga dan sekolah. Ketiga, keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Yang keempat, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, yaitu perkembangan berpikir anak. Dalam hal ini, guru hendaknya menyadari bahwa perkembangan intelektual anak terletak di tangannya. Beberapa cara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan interaksi atau hubungan yang akrab dengan peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan pengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup. Keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik. Perbedaan individual dalam perkembangan intelek atau kognitif. Secara hereditas, individu memiliki potensi yang dapat menyebabkan perbedaan dalam perkembangan berpikir mereka. Berkembang atau tidaknya potensi tersebut tergantung pada lingkungan. Manusia memiliki perbedaan satu sama lain dalam berbagai aspek, antara lain dalam bakat, minat, kepribadian, keadaan jasmani, keadaan sosial, dan juga inteligensinya. Perbedaan individu dalam perkembangan intelek menunjuk kepada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar. Perbedaan-perbedaan individual peserta didik akan tercermin pada sifat-sifat atau ciri-ciri mereka dalam kemampuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar, serta kualitas proses dan hasil belajar baik dari segi ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Adapun tingkatan inteligensi dengan berbagai variasi, yaitu A. Jenius merupakan suatu kemampuan yang sangat luar biasa dalam ukuran atau tingkatan di atas 140. B. Normal merupakan suatu kemampuan yang biasa saja, tetapi kecerdasan ini mampu melakukan semua aktivitas yang dibutuhkan dan diinginkan dirinya. Mempunyai tingkat ukuran yang rata-rata 100 sampai dengan 110. C. Rendah. Kemampuan ini di bawah rata-rata. Bukan berarti kemampuan ini tidak dapat menyelesaikan kebutuhan yang diinginkan atas dirinya. Hanya saja mengalami keterhambatan dalam melaksanakan tugas-tugas untuk dirinya maupun orang lain. Tingkat ukuran di antara 70 sampai 90. D. Keterbelakangan. Anak yang mempunyai kemampuan yang sangat rendah dan sangat sulit untuk melakukan tugas atas dirinya. Setiap tugas memerlukan bantuan orang lain. Dengan bantuan akan memberikan kemampuannya meningkat. Di antara keterbelakangan ada yang disebut dengan idiot atau seseorang yang memiliki IQ 0 sampai 29. Keterbelakangan ini memiliki keterbelakangan yang sangat rendah sekali. Tidak dapat berbicara, hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti mandi, makan, dan rata-rata kemampuan ini berada di tempat tidur. Kemampuannya seperti anak bayi, kemampuan ini tidak tahan terhadap penyakit. Anak dalam tingkatan idiot ini memiliki kecerdasan penderita yang sama dengan anak-anak normal di usia 2 tahun. Umurnya pun biasanya tidak panjang karena daya tahan tubuhnya lemah terhadap berbagai penyakit. Atau seseorang yang memiliki IQ di antara 30 sampai 40. Imbecile ini lebih meningkat dari idiot. Jika dilatih dalam berbahasa, ia mampu, tetapi sangat sukar sekali. Dalam berbahasa kadang dapat dimengerti dan kadang tidak dapat. Dapat mengurus dirinya dengan latihan dan pengawasan yang benar. Biasanya anak yang umur 7 tahun, kemampuan kecerdasannya sama dengan anak yang berumur 3 tahun. Di sini dapat kita lihat bahwa imbecile, seseorang yang anak pada normalnya umur 7 tahun, dia memiliki keterbelakangan atau kemampuan kecerdasannya yang terbatas, yaitu di saat anak usia umur 7 tahun dapat melakukan aktivitasnya dengan normal, namun anak yang memiliki keterbelakangan imbecile ini, dia hanya memiliki kemampuan kecerdasannya yang sama dengan anak yang berumur 3 tahun. Jadi kemampuan seseorang anak akan terlihat saat anak melakukan aktivitas. Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan akan menunjukkan bahwa anak memang mampu dalam bidang tertentu dan tidak mampu pada bidang yang lain. Sehingga anak dalam perkembangan inteligensinya disesuaikan.